Oke teman-teman, jumpa lagi di Fortino Audio Balikpapan. Nah, untuk pembahasan hari ini, jadi kali ini di samping saya sudah ada salah satu aksesoris yang sangat cukup penting ya bagi teman-teman penggiat pro audio maupun sound system, apalagi teman-teman penyedia jasa rental sound ya. Jadi ini adalah salah satu equipment nih yang dinamakan power sequencer ya. Nah, jadi power sequencer itu bentuknya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi power sequencer itu ini adalah power sequencer dari brand asli untuk serinya PD10 ya. Nah, untuk PD10 sih ini untuk fitur-fiturnya memiliki dua output di bagian depan seperti ini. Output stop kontak, kemudian untuk bagian belakangnya ada 8 channel output stop kontak. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, fungsinya apa sih power sequencer? Nah, jadi fungsinya power sequencer ini adalah untuk menghidupkan secara berurutan peralatan sound system kita, mulai dari mixer, mic wireless, kemudian equalizer, crossover atau DLMS, dan yang paling terakhir adalah power amplifier. Ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk urutannya yang pertama teman-teman harus mulai dari yang terkecil dulu ya. Untuk urutan menghidupkannya itu urutannya adalah mixer. Nah, jadi nanti mixer di posisi stop kontak channel 1. Kemudian mic wireless atau equalizer itu boleh bebas di channel 2 atau channel 3. Kalau teman-teman pakai DLMS berarti equalizer sama DLMS nggak dipakai. Jadi cukup satu stop kontak aja yang dibutuhkan. Misalnya di stop kontak 3, kemudian di stop kontak 4 teman-teman pakai power atau misalnya pakai kompresor eksternal juga boleh. Kemudian yang bagian terakhir ini misalnya dari 6, 7, 8 itu adalah yang paling berat atau yang paling besar, paling gede daya outputnya, misalnya power amplifier. Nah ya, power amplifier sub terutama ya, itu harus yang paling terakhir posisi hidupnya. Jadi kalau urutan hidupnya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah yang terakhir hidup itu adalah salah satu equipment yang paling berat, yaitu power amplifier untuk subwoofer ya. Di 7 ini bisa jadi power amplifier linernya juga boleh. Kemudian untuk mematikan ya begitu juga, harus berurutan. Ketika mematikan dia akan dari yang terberat dulu. Jadi ketika dimatiin atau di shutdown, maka yang pertama mati itu adalah power amplifier sub, power amplifier linear, kemudian di sini bisa DLMS, kemudian di sini sampai seterusnya mixer maupun mic wireless ya, seperti itu. Nah, jadi si power sequencer ini adalah salah satu alat perantara untuk kita menghidupkannya secara otomatis dan mematikan secara otomatis. Cukup dari satu switch ini aja, maka dia akan hidup berurutan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ketika kita matikan, dia akan mematikan juga saat cara berurutan dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, agar kenapa? Kenapa seperti itu? Agar alat-alat sound system kita lebih awet ya, lebih terjamin keselamatannya. Jadi untuk pemakaian jangka panjang juga lebih bagus ya. Nah, jadi disarankan bagi teman-teman yang penggiat pro audio maupun penyedia jasa sound system, kita sarankan memakai power sequencer. Apalagi peralatannya sangat banyak ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk cara-caranya kita akan tutorialkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dia pertama teman-teman harus hubungkan dulu ke listrik si power sequencer ya. Dan ini sangat tebal ya kabelnya. Kabel powernya sangat tebal. Kabelnya tebalnya sekitar 6 mm. Nah, di sini. Ini ada tulisan ini 6 mm 3G. 3G berarti dia ada 3 isinya. Ya, salah satunya ada ground, kemudian ada netral dan pas. Oke, langsung kita colokkan ke listrik dulu. Oke, nah ketika dicolokkan ke listrik dia maka akan langsung menyala seperti ini ya. Nah, langsung menyala. Di sini kita bisa lihat untuk power sequencer PD10 ini sudah tersedia fitur monitor voltage. Jadi kita bisa lihat voltase yang ada di sini di tempat kita ini ya. Nah, ini voltasenya berarti sekarang 241 volt. Oke. Nah, untuk cara mengaktifkannya gimana? Nah, oke, sekarang akan kita hubungkan dulu ya. Di sini saya hanya memakai 3 equipment aja, teman-teman. Mixer, kemudian speaker aktif. Ya. Oke, saya akan mulai colokkan mixer dulu di tadi itu channel output yang satu. Sini. Karena yang paling kecil adalah mixer.
Oke, yang kedua speaker aktif yang sebelah sini. Nah, itu terus, dan yang terakhir speaker aktif yang ini. Oh sorry, untuk speaker aktif saya masukkan di output 8 aja, output terakhir. Nah, speaker aktif yang ini di output 6. Sistem kotak yang 6. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Jadi yang ini mixer, yang ini stop kontak untuk mixer, ini stop kontak power con-nya speaker aktif yang sebelah sini, dan ini yang nomor 8 ada stop kontak yang speaker aktif yang sebelah kanan. Oke. Nah, dan setelah tercolok semua, kita nyalakan dulu di sini on off ya, masing-masing item ya. Kita nyalakan dulu, begitu juga untuk di powernya, di speakernya juga kasih nyala. Oke. Nah, setelah semuanya nyala, ini kan nggak nyala karena udah terhubung ke sini powernya. Nah, yang di sini baru kita nyalakan. Nah, 1 mixer dia akan menyala, 6 speaker aktif, kemudian 8 ini. Nah, dia akan menyala otomatis seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ketika mematikannya pun gitu juga. Nah, kita matikan, maka di sini dulu yang mati, kemudian di situ, dan yang terakhir mixer mati. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman mau nggak pakai di sini juga bisa, karena kalau di sini dia akan nyalanya berurutan, seperti ada timer relay-nya gitu ya. Karena memang power sequencer sistemnya seperti itu, yang di dalam sini ada timer relay-nya, makanya dia bisa nyala berurutan. Tapi kalau teman-teman mau manual bisa. Teman-teman misalnya mau nyalakan mixer tanpa pencet ini, tinggal ketik aja di sini. Nah, maka mixer akan nyala. Seperti itu. Nah, kemudian mau menyalakan speaker ini, tinggal teman-teman pencet, karena di sini tadi saya buat output power kontaknya di channel 6. Nah, pencet aja 6. Nah, maka itu akan nyala. Coba dilihat di bagian belakangnya. Oke, seperti itu. Begitu juga nanti yang 8. Di sini saya pencet yang 8. Nah, yang 8 akan nyala. Gitu. Nah, begitu juga ya. Saya matikan lagi di sini. Yang 8 saya matiin di sini. Maka akan mati, kemudian 6. Dan yang terakhir, mixer saya matikan di 1. Nah, seperti itu. Jadi, untuk kegunaannya seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami sampai sini. Nah, terus stop kontak 2 di depan sini buat apa, Mas? Nah, stop kontak 2 yang depan ini adalah stop kontak bypass. Jadi ini aktif listrik ya teman-teman ya. Kecuali yang di belakang ini. Nah, yang di belakang ini kecuali kita nyalakan di sini atau di sini, baru dia supply listrik. Tapi kalau yang di depan sini itu otomatis bypass. Dia akan masuk ke listrik langsung gitu, dari listrik. Jadi dari sini, nah langsung masuk ke sini. Nah, untuk disarankan untuk 2 stop kontak di depan ini jangan dipergunakan untuk peralatan sound system, tetapi untuk yang ringan-ringan saja, seperti misalnya untuk charger HP atau charger laptop. Nah, seperti itu ya. Tidak disarankan untuk peralatan sound system. Oke. Mungkin sampai sini sudah bisa dipahami ya teman-teman ya, sudah bisa dimengerti. Apabila teman-teman ada keraguan atau masih merasa ada kebingungan tentang cara mengoperasikan power sequencer PD10 ini, teman-teman nanti bisa langsung chat nomor WA di bawah sini, atau bisa langsung aja datang ke toko kami Fortino Audio Tim Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 145, Kelandasan Ilir, Balikpapan, Kota Kalimantan Timur. Terima kasih banyak teman-teman.